Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang memasuki alam dewa kekacauan lagi akhirnya mendapatkan beberapa manfaat darinya. Selain mengetahui berbagai informasi penting dari dunia lain, juga mengetahui cara keluar dari alam dewa kekacauan. Dan setiap tokoh di sana bisa berbagi informasi, barter item, berdagang, dan bahkan meminjam. Adapun Xiaoyan, dia mengambil pekerjaan dari sosok nomor 3 untuk memurnikan pil obat peringkat dewa. Dan ketika Xiaoyan keluar dari alam dewa kekacauan, dia membuka matanya di dunia nyata lalu melihat batu giok khusus di tangannya. Kekuatan jiwa Xiaoyan tersapu keluar lalu memasuki batu giok khusus. Ada ruang besar di dalamnya, yang mana terdapat bahan pil obat dengan jumlah yang luar biasa. Hal ini benar-benar memberi Xiaoyan kesempatan yang cukup untuk mencoba beberapa pemurnian. Xiaoyan melirik formula pil obat dengan penasaran, bertanya-tanya efek apa yang dimiliki pil peringkat dewa yang dibutuhkan nomor 3. 9 putaran pil peremajaan, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Mendengar nama pil ini, itu mirip dengan pil peremajaan yang pernah dia miliki di benua Dodi. Dapat dikonfirmasi bahwa nomor 3 memang seorang wanita seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya. Jika dia keabadian kaisar, apakah dia membutuhkan hal-hal seperti itu? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tampaknya hanya Ratu yang bisa memberinya jawaban akurat untuk pertanyaan ini. Segera Xiaoyan terus memeriksa formula pil obat dengan hati-hati. Kompleksitas pil ini sedang. Kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa ada banyak bahan obat, dan mereka perlu disempurnakan hingga intinya. Perlu untuk memastikan bahwa integritas esensinya mencapai 90%. Ada juga beberapa bahan obat langka yang membutuhkan api asli, baru bisa disuling. Tapi sepertinya bukan masalah besar bagi Xiaoyan. Hanya masalah waktu untuk memurnikan pil ini. Sebelum Xiaoyan memurnikan pil ini, dia berencana mengunjungi Ratu terlebih dahulu. Selain untuk memastikan efek pil ini, Xiaoyan juga ingin mengujinya untuk melihat apakah nomor 6 di alam dewa kekacauan adalah Ratu. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, tiba-tiba saja ada ketukan pintu di luar. Bum bum bum. Xiaoyan segera menelan seteguk air liurnya dan ada firasat buruk di hatinya. Dia samar-samar bisa melihat lebih dari satu sosok di luar pintu. Dan mereka adalah istrinya yang berkumpul seperti mengadakan acara arisan. Sekarang Xiaoyan hanya punya satu pikiran, yaitu melarikan diri. Hanya saja di depan kamarnya hanya ada jendela, jadi sulit untuk melarikan diri. Ceroboh, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa dipaksa menerima pengaturan takdir. Singkatnya setelah beberapa saat berlalu, pintu kamar perlahan terbuka. Terlihat sosok wanita berjalan satu demi satu, dan pemimpinnya adalah Cailin. Mereka mengenakan pakaian kasa tipis. Hampir semua yang ada di dalam pakaian kasa dapat dilihat sejauh mata memandang. Xiaoyan tidak bisa menahan mimisan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai seorang suami menyukai gesekan kulit. Tapi gesekan kulit ini terlalu berlebihan. Dan Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan. Karena dia tidak bisa menolak, dia harus memilih untuk menuruti kehendak Tuhan. Setelah sekian lama Xiaoyan keluar dari pintu, berbalik dan menutup pintu dengan lemas. Xiaoyan tersenyum, lalu berjalan menuruni tangga. Langkah pertama yang baru saja diambilnya adalah terhuyung-huyung. Dia bahkan tidak bisa berdiri tegak. Langkah ini langsung memperlihatkan kaki lemas Xiaoyan. Benar saja, itu masih terlalu berat untuk ditanggung. Ucap Xiaoyan hanya bisa tersenyum masam tak berdaya. Lalu dia menstabilkan sosoknya dan berjalan menuju luar paviliun. Adapun anggota tim Fearless, diperkirakan mereka sudah lama tidak mengalami kegembiraan seperti ini. Dan mereka semua bersenang-senang entah kemana. Xiaoyan berjalan keluar dari paviliun. Pemandangan indah di sekelilingnya membuatnya merasakan kedamaian sesaat. Banyak tempat penuh dengan suara orang. Tentu saja yang paling meriah adalah rumah lelang dan arena pertarungan dewa. Xiaoyan tidak langsung mencari Ratu, tetapi berkeliaran untuk melihat-lihat. Kedamaian di sini di luar dugaannya. Tetapi suara pertempuran sengit datang dari kejauhan. Mengikuti matanya, ada arena emas bundar yang cukup besar. Dan sekarang pertarungan sengit sepertinya masih berlangsung. Cepat! Kudengar Flakri membunuh daftar pertama lagi, ucap orang-orang itu. Pada saat ini banyak tokoh di samping Xiaoyan berlari menuju arena dengan cepat. Seolah-olah mereka takut kehilangan beberapa konten yang menarik. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Tanpa sadar dia mengikuti arus orang datang ke arena. Ada banyak suara di sini, dan sesosok berdiri dengan bangga di peron. Sosok itu mengenakan pakaian yang sangat tipis, benar-benar mengungkapkan dua tonjolannya yang bangga. Namun sosok di peron sepertinya tidak peduli dan tidak peduli dengan tatapan ini. Wu Tianyu, ucap Xiaoyan melihat sosok di tengah arena. Meskipun Wu Tianyu seorang wanita, dia sangat mencintai perang
Dan ketika Xiaoyan bertemu dengannya di masa lalu, dia sudah menjadi dewa bintang 9. Sekarang Xiaoyan tidak tahu kekuatan apa yang sudah dia kembangkan. Menarik, sepertinya aku harus bergabung sebentar, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan topeng dan meletakkannya di wajahnya. Ini karena patung yang dibuat oleh ratu untuk Xiaoyan membuatnya menjadi pusat perhatian sepanjang jalan. Di atas arena memiliki tablet emas besar dengan nama yang terukir, dan nama di peringkat pertama adalah yang paling bersinar. Yang berikutnya, peringkat ke-11, ucap sebuah suara pengumuman. Wu Tianyu mengatasi rintangan sepanjang jalan, mengandalkan seni bela diri pamungkasnya. Tidak ada lawan yang bisa menandinginya, dan namanya dalam daftar terus menanjak. Alam dewa kuno telah didominasi olehnya sepanjang tahun. Setelah mendominasi daftar, orang ini akan menghilang sampai daftarnya dihapus dan muncul kembali untuk mendominasi daftar lagi. Seni bela dirinya terlalu kuat, tampaknya mahir dalam semua keterampilan seni bela diri. Tidak peduli itu tangan kosong atau senjata apapun, tampak sangat mudah ketika dia yang menggunakannya, ucap seseorang yang mengidolakan Wu Tianyu. Tapi orang yang bernama Lei Bai juga bukan vegetarian. Aku ingin melihat apakah dia bisa bersaing dengan Wu Tianyu, jawab suara dari percakapan pribadi itu. Xiaoyan mengikuti di belakang kerumunan. Begitu bergerak, dia langsung memasuki bagian belakang arena, dan manajer di sini segera menghentikannya. Tentu saja saat Xiaoyan melepas topengnya, masalah apapun bisa diselesaikan dengan mudah. Aku ingin menantangnya, ucap Xiaoyan menunjuk ke tengah arena. Setelah mengenali Xiaoyan, semua orang di depannya mengepalkan tangan dengan hormat. Baik tuanku, aku akan segera mengaturnya untukmu, ucap seorang manajemen itu. Orang yang sedang berbicara terlihat sangat gembira. Tentu saja merupakan berkah bisa melihat reinkarnasi Susang bertarung. Xiaoyan memakai topeng lagi, matanya tertuju pada arena. Wu Tianyu tidak hanya ahli bertarung dalam jarak dekat, tetapi bahkan mahir dalam menggunakan berbagai jenis senjata. Dalam waktu singkat, dia menggunakan tidak kurang dari 10 jenis senjata. Dan serangannya yang agresif tidak menunjukkan belas kasihan kepada Lei Bai. Yang mulia, aturan arena tidak membatasi senjata, tetapi Anda tidak dapat menggunakan metode yang sangat mematikan seperti racun. Juga tidak diizinkan menggunakan kekuatan keabadian, ucap seorang manajemen yang berada di samping Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Pengaturan semacam ini memang cukup adil. Pada saat ini pertarungan Lei Bai dan Wu Tianyu hanya berlangsung sekitar 1 batang dupa. Lei Bai akhirnya tidak bertahan dan memutuskan untuk menyerah. Baiklah, aku mengaku kalah, ucap Lei Bai tersenyum pahit. Dia masih memiliki pengetahuan diri dan memilih untuk menyerah sebelum benar-benar dikalahkan. Jika tidak, dia akan segera berakhir dengan kekalahan yang lebih buruk lagi. Saat Lei Bai mengakui kekalahan, nama Wu Tianyu di prasasti emas naik lagi. Baik, yang berikutnya adalah Yan Xiao, ucap sebuah suara pengumuman itu. Yan Xiao, siapa dia? Pernahkah Anda mendengar nama ini? Ucap suara seruan dari para penonton. Mereka menoleh satu sama lain dengan penasaran. Tidak, nama ini asing. Juga tidak ada nama seperti itu di papan peringkat. Apakah dia penantang baru? Ucap percakapan pribadi. Aku penasaran, siapa sebenarnya orang bertopeng itu? Mungkinkah dia pendatang baru? Sehingga bahkan dia tidak tahu bahwa lawannya adalah dewi terkenal di alam dewa kuno. Sungguh sial nasib orang itu, dengan berani menantang Dewi Wu Tianyu. Tunggu saja apa yang akan terjadi setelah ini. Semoga pemandangannya tidak terlalu tragis. Ucap suara-suara diskusi itu sangat yakin dengan hasilnya. Kebisingan dari arena terus datang dan pergi. Jelas hampir semua orang di sini mengenali kehebatan Wu Tianyu. Banyak orang mendapatkan manfaat hanya dengan menonton pertempuran dari pinggir arena. Alasan mengapa arena begitu ramai dan semarak juga karena Wu Tianyu memiliki banyak penggemar di alam dewa kuno. Berani datang dengan menyembunyikan wajah aslinya. Apakah ini ujian untuk merobek wajahmu? Atau ingin berpura-pura misterius di hadapanku? Ucap Wu Tianyu mendengus dingin. Hehehe, tidak keduanya. Hanya saja aku memerlukan topeng ini. Tapi jika Anda tidak suka, Anda bisa mencoba membukanya, ucap Xiaoyan berkata dengan main-main. Lelucon, menurut masa lalu, mereka yang bisa bertahan setengah batang dupa sangat sedikit. Jika kamu datang ke sini karena kesenangan, jangan salahkan aku karena kejam, ucap Wu Tianyu mengeluarkan 2 belati di tangannya. Aura kuat menyebar dari tubuhnya, menunggu dengan tidak sabar untuk segera dimulai. Baik, silakan dimulai, ucap suara pengumuman yang bergema. Tepat ketika suara itu jatuh, sosok Xiaoyan tiba-tiba menjadi bayangan dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul tepat di depan Wu Tianyu, yang bahkan tanpa menunggunya bereaksi. Adegan ini langsung membuat keributan besar di arena. Mata Wu Tianyu tiba-tiba menyusut, angin kencang menerpa wajahnya, dan dia menyilangkan tangannya dengan cepat.
Detik berikutnya suara dentuman sonik terdengar keras dari tabrakan keduanya, memicu angin kencang yang menyapu auditorium, menyebabkan semua orang berseru lagi. Sungguh tabrakan kekuatan yang kuat. Sepertinya arena pertarungan dewa benar-benar mendatangkan kuda hitam, ucap suara terkejut dari para penonton. Hasil dari pertukaran awal ini, sosok Wu Tianyu dipaksa mundur beberapa langkah ke belakang. Matanya tiba-tiba melonjak dengan semangat juang. Segera belati muncul di tangannya, lalu bergegas maju dengan kecepatan tercepat. Sosok Xiaoyan tidak hanya tidak mundur, tetapi menggunakan kedua telapak tangan untuk melawan belati Wu Tianyu. Adegan ini sontak saja langsung mengejutkan Wu Tianyu. Bagaimana dia tidak terkejut ketika melihat dua tangan kosong menjepit erat dua belatinya. Kultivasi tubuh fisik, ucap terkejut Wu Tianyu. Dia segera melepaskan belati itu, dan setelah mundur 2 langkah, dia mengeluarkan palu raksasa lalu mengayunkannya dengan keras. Reaksinya cukup cepat, menyadari bahwa senjata tajam gagal melukai sosok bertopeng. Dia mencoba menggunakan senjata tumpul. Disinilah letak kejeniusan dan kekuatan Wu Tianyu, mahir dalam menggunakan banyak senjata. Serta keputusan yang dibuat selama bertarung juga memainkan peran penting dalam situasi pertempuran. Pada saat ini sebuah tinju bertabrakan dengan palu raksasa. Namun hal yang tak terduga adalah palu raksasa itu sebenarnya terlempar. Kulit tangan Wu Tianyu robek dan darah merah terus mengalir. Wu Tianyu tidak menyerah sama sekali, mengabaikan luka di tangannya dan terus melancarkan serangan. Di arena terlihat dua sosok saling bertabrakan, kecepatannya semakin cepat. Namun dari pertempuran tersebut, tidak sulit untuk membedakan bahwa Wu Tianyu benar-benar dirugikan. Dia tidak lebih baik dariku dalam hal pengalaman tempur. Tetapi kekuatan fisiknya yang kuat adalah kunci ketidakmampuanku untuk menerobos. Ucap dalam Wu Tianyu, kesombongannya langsung menghilang dan digantikan dengan warna suram. Dalam menghadapi situasi ini, Wu Tianyu masih tampak gigih, berusaha mencari cara untuk mengatasinya. Di arena selain tidak mengizinkan penggunaan kekuatan abadi, juga dilarang menggunakan metode beracun. Jika seseorang ingin menang, seseorang harus mengandalkan kekuatan tempur dan keterampilannya sendiri. Tentu saja tubuh fisik yang kuat adalah salah satu kekuatan tempurnya sendiri. Wu Tianyu meraung lagi, dengan statusnya sangat tidak mungkin untuk menyerah. Sebaliknya menghadapi pria yang begitu kuat, mata Wu Tianyu bahkan lebih bersemangat. Tubuh fisik yang sangat kuat, apakah benar-benar tidak mungkin untuk memecahkannya? Ucap Wu Tianyu merenungkan dalam hatinya. Dalam konfrontasinya, tidak peduli trik apa yang dia gunakan, sosok bertopeng itu dapat mengambil semuanya. Pertarungan berlangsung lama, dan Wu Tianyu hampir menggunakan semua jenis senjatanya. Meskipun serangannya ganas dan mematikan, tetapi tak satu pun dari senjata yang ia gunakan meninggalkan bekas luka pada sosok bertopeng. Pada saat ini sebuah tinju dan ujung tombak emas saling bertabrakan satu sama lain. Akan tetapi tidak butuh waktu lama sebelum suara klik terdengar dari tombak emas. Detik berikutnya tombak tersebut patah, dan sebuah tinju yang sekeras baja mengenai tepat di wajah Wu Tianyu. Sosoknya tertembak ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Butuh jarak 100 meter sebelum sosok Wu Tianyu dapat menstabilkan tubuhnya. Darah meluap dari sudut mulutnya, wajahnya sudah ungu memar. Hahaha. Namamu Yan Xiao kan? Senang bertarung denganmu. Tapi aku masih tidak kalah. Dalam seni bela diri, kamu tidak sebaik diriku. Kamu hanya mengandalkan kekuatan fisikmu. Namun jangan khawatir, aku juga kultivasi tubuh fisik. Jika suatu hari nanti kita bertemu lagi, aku pastikan untuk menghajar dan mengalahkanmu. Ucap Wu Tianyu dengan mulut terengah-engah menatap sosok bertopeng di depannya. Ya, aku akui bahwa apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Dan ini bukan pertama kalinya aku diajari. Ucap sosok bertopeng itu. Wu Tianyu mengerutkan kening ketika mendengar ini, seolah-olah mereka pernah bertarung satu sama lain sebelumnya. Tapi dalam ingatannya, tidak ada orang kuat dengan nama seperti itu di antara lawan yang pernah dia temui. Pada saat ini tidak ada yang tahu situasi di arena. Tetapi tidak sulit bagi semua orang untuk menilai dari pertempuran barusan, bahwa Wu Tianyu benar-benar dikalahkan setiap kali bertukar pukulan. Dan sosok bertopeng memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Wu Tianyu. Tapi dia hanya berdiri di udara tanpa membuat finishing. Adegan ini benar-benar menumbangkan kognisi mereka. Mereka tidak pernah melihat Wu Tianyu begitu menyedihkan seperti ini. Pada saat ini di bawah tatapan semua orang, sosok itu perlahan melepas topeng di wajahnya, mengungkapkan wajah familiar dengan sedikit senyuman di wajahnya. Dan sosok itu tidak lain adalah Xiaoyan. Hehehe, berkat tubuh fisik ini, aku bisa sedikit bermain dengan senior. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi lawanmu sama sekali. Ucap Xiaoyan. Wajah Wu Tianyu dipenuhi kejutan, tapi dengan cepat digantikan dengan kemarahan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, cahaya dingin tiba-tiba muncul dari tenggorokan Xiaoyan. Saat berikutnya garis darah mengalir di tenggorokannya. Tapi sepertinya
itu hanya melukai kulit sebelum dipulihkan kembali. Sepertinya Wu Tianyu benar-benar marah kali ini, menyerang Xiaoyan seperti orang gila. Untuk sementara Xiaoyan hanya bisa memblokirnya lagi dan lagi, tanpa berniat melancarkan serangan balik apapun. Ya, ini benar-benar seorang bajingan lama. Aku telah membantumu sebelumnya, namun kamu berani menipuku, ucap Wu Tianyu sambil menyerang dengan ganas. Senior salah paham, aku hanya ingin menguji kemampuanku, dan aku tidak punya niat lain sama sekali, ucap Xiaoyan tersenyum kecut. Berhentilah berbicara omong kosong. Reinkarnasi dari Yang Mulia sebenarnya memiliki rencana yang begitu dalam. Kamu hanya ingin aku mempermalukan diriku sendiri di depan begitu banyak orang, ucap Wu Tianyu benar-benar mengabaikan citranya. Dengan wajah ganas, dia menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak punya niat seperti ini, dan Wu Tianyu tidak mungkin memberinya kesempatan untuk menjelaskannya. Menghadapi serangan deras Wu Tianyu, Xiaoyan mundur lagi dan lagi, tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya untuk menyatakan bahwa dia telah menyerah. Apakah masih baik-baik saja jika aku mengaku kalah? Ucap Xiaoyan berkata dengan getir. Tidak mungkin, ucap Wu Tianyu melanjutkan serangannya. Meskipun dia tidak bisa melukai Xiaoyan, pakaian Xiaoyan sudah robek saat ini, dan dia terluka oleh berbagai senjata tajam Wu Tianyu. Tetapi daging dan darah di bawah pakaian itu akan pulih dengan segera setelah kerusakan. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menginjak kehampaan di kakinya. Sosoknya seperti bola meriam yang langsung menjarah keluar arena. Pelangi panjang itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan Wu Tianyu dengan wajah penuh amarah di arena. Bajingan Yan Xiao, namanya seharusnya Xiaoyan. Tidak heran aku merasa sedikit akrab. Dikabarkan bahwa Yang Mulia pandai menghitung, dan sekarang seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan reinkarnasinya, ucap Wu Tianyu berkata dengan marah. Untuk pertempuran selanjutnya, dia tidak memiliki minat lagi, dan segera mundur meninggalkan arena. Sampai saat ini penonton di seluruh arena belum menyadari apa yang terjadi. Tapi mereka merasa sangat familiar oleh wajah sosok itu setelah melepas topengnya. Tunggu sebentar, mengapa penampilan pria tadi terlihat familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, ucap banyak orang mengungkapkan keraguan yang sama. Lihat, barusan bukankah pria itu terlihat seperti patung Yang Mulia? Ucap seseorang mengangkat kepalanya sambil menunjuk. Patung Xiaoyan terletak di tempat paling mempesona di alam dewa kuno, dan itu bisa terlihat jelas bahkan di arena. Hampir semua orang melihat patung itu. Saat berikutnya, terdengar suara keributan dari seluruh arena. Mereka tersadar bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah kontes antara Yang Mulia dan Wu Tianyu. Tidak heran bahkan Dewi Sang Wu Tianyu dikalahkan. Jadi orang itu sebenarnya Yang Mulia tertinggi. Ya Tuhan, aku baru saja melihat pertarungannya dengan mataku sendiri. Ucap suara-suara keheranan tiba-tiba terdengar satu demi satu. Semua orang sangat bersemangat karena ini. Hampir semua orang di alam dewa kuno memiliki buku kecil yang mereka simpan. Dan buku kecil tersebut mencatat 9 kehidupan legendaris dari Susang, yang telah membuat banyak orang semakin mengidolakannya. Konten yang terekam dalam buku sepenuhnya merekam 9 kehidupan reinkarnasi dari Susang. Yang paling penting adalah konten ke-9 terus ditulis, dan yang ke-9 ini tidak lain adalah merekam kisah Xiaoyan. Justru karena inilah, Xiaoyan memiliki popularitas yang tinggi setelah muncul di alam dewa kuno. Adapun Xiaoyan, dia tidak menyadari masalah ini. Meskipun masih mengisi 30% dari kisahnya, tapi 30% ini sudah membuat orang merasa luar biasa. Pada saat ini setelah melarikan diri dari arena, Xiaoyan datang ke pavilion Qianji tempat ratu berada, dan segera menjadi sunyi setelah masuk ke sini. Jelas untuk tempat inti semacam ini tidak mungkin membiarkan seseorang mendekatinya dengan santai. Siapa yang berani membobol pavilion Qianji? Ucap sebuah suara marah dari penjaga. Kemunculan Xiaoyan segera membangkitkan kewaspadaan dari para penjaga. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.